Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya, tapi kali ini kegiatannya di malam hari. Beginilah suasana di malam hari di desa saya tinggal. Cahayanya hanya ada di setiap rumah aja ya teman-teman ya. Di jalan itu tidak ada lampu. Malam ini ada acara di rumah tetangga saya teman-teman. Soalnya 1 minggu lagi anaknya akan menikah. Jadi kami di kampung ini memiliki adat dengan cara mengampung. Kalau kami di sini menyebutnya mengampung ya teman-teman ya. Mengampung itu seperti gini ya teman-teman ya. Saya jelaskan persingkat aja. Kami seluruh warga yang ada di desa ini berkumpul di rumah orang tua yang anaknya akan menikah. Nanti kami iuran berapa satu orang, terserah, entah 50.000, entah 100.000, entah 20.000, tidak dipatokkan biayanya berapa, tapi setiap orang itu ngasih sekian ya teman-teman ya. Itu berlaku untuk seluruh warga. Jadi setiap kali anaknya mau pesta, mau nikah, seminggu sebelum acara pernikahan kami akan mengundang warga kampung untuk mengampung. Kalau kami di sini namanya mengampung. Karena acara hari ini itu adalah tetangga saya membantu di bagian belakang ya teman-teman ya. Ini bagian mempersiapkan makanannya. Kalau kami di sini harus mempersiapkan makan untuk para tamu. Tapi saya juga ikut ya teman-teman ya dalam acara. Dan singkat cerita, ini acaranya udah selesai. Saya tidak mengambil video terlalu banyak ya teman-teman ya. Soalnya saya sungkan dengan tuan rumah. Videonya saya lanjut di pagi hari ya teman-teman ya. Ini itu udah pagi. Jadi setelah saya beres-beres rumah, kamar, dan anak-anak udah pada pergi sekolah, sekarang saya mau lanjut cuci piring. Kalau kemarin kan saya membuat video beres-beres rumah, bersih-bersih halaman. Jadi kalau hari ini saya ingin membuat video bagian yang nyuci piring. Tapi saya itu pengen sambil cerita ya teman-teman ya. Soalnya selain cerita saya juga pengen menjawab beberapa komen dari teman-teman. Ada yang komen gini, "Kak, pancinya bersih semua, Kak, itu pada baru semua ya." Ada juga dulu pernah yang bilang, "Kak, nggak pernah masak ya?" Katanya gitu. Kok pada bersih semua, pada kayak baru semua pancinya. Bahkan nggak hanya teman-teman yang nonton ya, tetangga saya sendiri pernah komen seperti itu. Waktu itu saya ada acara perwiritan di rumah. Jadi karena rumah saya ini kecil, sempit, sebagian ibu-ibu itu duduknya di bagian dapur. Saat mereka melihat gantungan kuali, periuk, dan alat-alat masak saya, ada yang bilang gini, "Vi, apa kamu nggak pernah masak? Kamu selalu beli ya untuk makan?" Ada yang komen gitu teman-teman. Bukan komen sih, lebih tepatnya mereka bertanya. Saya kaget ya teman-teman ya saat mereka bertanya seperti itu. Saya tuh kaget sambil ketawa. Soalnya kan ya kami kan ibu-ibu banyak. Mungkin tetangga yang dekat-dekat rumah udah pada tahu saya ya. Tapi itu yang bertanya tetangga yang agak sedikit jauh, yang jarang dekat-dekat saya lah. Intinya yang jarang duduk-duduk sama saya gitu. Jadi wajar lah ya mereka nggak tahu kegiatan sehari-hari saya seperti apa. Terus saya cuma jawab, "Kak, kalau saya nggak masak, anak saya makan apa? Kalau saya beli terus, duitnya dari mana? Masa iya anak 3, belum lagi saya, belum lagi ayahnya, masa mau makan beli ya nggak mungkin. Saya itu masak setiap hari. Terus kok bisa tuh pancinya, kualinya, periuknya bersih kayak baru?" katanya. Ya saya bersihkan. Pakai apa? Kan ada yang nanya gitu. Ini ya teman-teman ya, saya itu menggunakan amplas bekas. Ini ya teman-teman ya, seperti yang saya gosok ini. Ini itu amplas bekas yang ada di PT belakang rumah tempat saya tinggal. Sebetulnya cara ini itu saya juga tahu dari kakak ipar saya ya teman-teman ya. Kalau dulu kuali periuk saya itu pantatnya hitam ya teman-teman ya, tapi karena saya pindah di sini, saya lihat kakak ipar saya pada bersih semua. Saya tanya, terus mereka jawab saya nyucinya pakai amplas. Terus saya ikut-ikutan, perlahan pantat kuali dan periuk yang hitam itu perlahan bersih ya teman-teman ya, bersih sempurna. Jadi ada juga yang bilang gini, "Apa nanti dia nggak bocor?" Ya alhamdulillah, selama ini memang ada satu kuali saya udah bocor, tapi udah wajar ya teman-teman ya. Soalnya saya beli kuali itu dari pertama kali saya nikah di tahun 2012. Sama ukurannya seperti yang saya gosok ini ya teman-teman ya. Ukurannya tuh hampir sama. Kalau ini kuali kedua saya. Kuali pertama saya udah bocor, tapi udah wajar bocor ya teman-teman ya. Soalnya udah bertahun-tahun yang lalu. Ya di tahun 2012, sekarang udah tahun 2023. Jadi wajar lah ya kalau ini saya sudah pakai hampir 1 tahun atau mungkin 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Soalnya yang bocor itu juga udah lama. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan rahasia bagaimana caranya agar
pantat wajan kita atau alat-alat masak kita tetap terlihat bagus, bersih, dan terlihat baru. Ya seperti ini, siapa tahu di tempat teman-teman ada amplas seperti yang saya gunakan ini. Jadi teman-teman boleh coba ya, walaupun kualinya teman-teman itu sekarang hitam, teman-teman gosok aja, tapi perlahan, dia tidak bisa langsung bersih ya teman-teman ya. Soalnya dulu waktu pertama kali saya nikah kan pantat kuali dan periuk saya itu hitam. Saya kan bersihnya semenjak di sini karena kakak ipar saya. Jadi mungkin membersihkannya sekitar 1 bulan ya teman-teman ya, baru bisa bersih seperti baru. Jadi perlahan. Oh ya, saya pesankan kalau ada teman-teman yang ingin mencoba, gunakan amplas bekas, bukan amplas baru ya. Kalau amplas baru dia agak kasar, kalau ini kan amplas besar, amplas bekas maksud saya. Maaf ya teman-teman ya kalau saya itu ngomongnya berlepotan. Oh ya, satu lagi pesan saya, kalau teman-teman di rumah ingin mencoba seperti saya menggunakan amplas menyuci alat-alat masaknya, teman-teman harus menggunakan sabun batang. Karena saya pernah mencoba menggunakan sanglet, dia agak sedikit gimana ya, pokoknya saya tidak bisa menjelaskan, karena kalau menggunakan sabun batang itu jauh lebih melembutkan amplasnya ya teman-teman ya, makanya pantat wajan saya itu bisa awet. Kalau langsung amplas tidak menggunakan sabun batang, dia akan cepat bocor ya teman-teman ya. Jadi sabun batang itu juga termasuk untuk mengawetkan. Saya nggak tahu sih gimana, pokoknya intinya kalau saya tidak menggunakan sabun batang, dia itu nggak bagus hasilnya teman-teman. Lebih bagus menggunakan sabun batang. Makanya saya itu nyuci piring menggunakan sabun batang. Alhamdulillah menyuci piringnya udah selesai. Seperti itulah keadaan tempat saya menyuci piring atau tempat saya mandi ya teman-teman ya. Nggak ada yang istimewa, nggak bagus, biasa aja di alas papan. Dan sekarang saya lanjut gantung kuali dan periuk. Tapi kalau piringnya belum saya susun ya teman-teman ya. Saya nyusunnya nanti kalau udah Ini kering. ya teman-teman ya, ini itu periuk pertama kali saya nikah di tahun 2012. Dan ini periuk setelah saya punya anak 2. Karena kan anak udah bertambah ya teman-teman ya, tentunya kita masak harus banyak. Jadi saya beli yang agak besar, ini beda ya teman-teman ya ukurannya nih. Yang ini kecil, yang ini besar. Nah ini walaupun dari pertama saya nikah di tahun 2012, alhamdulillah dia masih saya pakai sampai saat ini nih. Tadi saya juga udah masak nasi dan pantatnya juga pun masih bersih nih. Padahal ini sering saya pakai ya teman-teman ya. Pokoknya saya itu pakai setiap hari. Kalau ini kotor saya pakai yang ini, kalau ini kotor ya begitulah sebaliknya. Tapi alhamdulillah walaupun udah bertahun-tahun dia tetap bersih seperti baru. Katanya ada yang bilang katanya kan gini, Kak kalau digosok pakai amplas apa nggak bocor? Ya buktinya ini dia nggak bocor nih. Nah, soalnya ini udah bertahun-tahun, kalau ini nggak terlalu lama. Kalau ini saya belinya saat saya punya anak 2 ya teman-teman ya. Karena kan ya seperti yang saya bilang tadi, kalau tambah anak tentunya kita makannya tambah banyak. Setelah selesai mencuci piring, sekarang saya melanjut bongkar-bongkar belanjaan saya semalam. Ini itu belanjaan saya sore semalam ya teman-teman ya. Tapi saya nggak buat video pas pergi belanja karena saya mikirnya kemarin kan saya udah pernah bikin. Jadi nanti takutnya teman-teman bosan. Jadi saya buat videonya pas bongkar-bongkar aja. Itu pun lagi-lagi kenapa saya buat video. Siapa tahu teman-teman di sini terinspirasi dengan cara saya menghemat keuangan. Ini ya teman-teman ya, sore semalam itu saya pergi belanja karena barang-barang ini saya tidak bisa dapat dari Mariles, jadi saya belanja yang seperti ini. Kenapa saya belanjanya begini? Saya sering bilang ya teman-teman ya, biar hemat. Di sini saya beli Pampers, anti nyamuk, Royco, sabun Daya, pewangi, Downy, Pesoden dan beberapa sabun mandi. Saya juga beli beberapa bungkus pemutih. Seperti ini ya teman-teman ya, saya kalau belanja untuk bulanan persabunan ya selalu begini aja. Soalnya kemarin saya udah belanja juga, pasti teman-teman udah nonton videonya. Bagi yang nonton, saya nggak ingat itu kapan, mungkin 1 bulan yang lalu. Dan sekarang saya baru belanja lagi. Sekarang saya lanjut untuk menggantung di dapur ya teman-teman ya, seperti ini, seperti orang jualan. Kenapa saya gantung di dapur? Karena ini nanti akan memudahkan saya saat saya beraktivitas. Seandainya saya nanti mau cuci, saya hanya tinggal ambil gunting lalu digunting. Makanya saya gantung yang akan saya gunakan, nanti sisanya akan saya simpan. Jika yang digantung udah habis, barulah digantung kembali. Apaan sih?
Ya pokoknya intinya begitulah ya teman-teman ya, lebih memudahkan saya. Tapi nggak semua saya gantung ya teman-teman ya. Ini sebagian saya masukkan ke kolong meja. Maaf ya teman-teman ya kalau kolong meja saya ini sedikit berantakan karena saya belum beresin. Ya karena baru belanjanya hari ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya susun aja langsung barang-barang yang udah saya beli. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mengikuti video saya sampai detik ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat, bisa mengasih ide untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Entah itu cara membersihkan wajannya, entah itu cara saya belanja. Siapa tahu teman-teman ada yang bisa terinspirasi dari video yang saya buat. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum. Sekarang saya mau lanjut masak dulu.